Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syaa rabbuna min syai'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba as-safil haniyya wa habiya ghani wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifada wal-istifada wal-hass 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nawaina ma nabi aslafuna as-salihun nawaina ma ahata bi ilmullah ta'ala min husnin niyat. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, hidayat dan taufik kepada kita semua, hingga alhamdulillah pada pagi yang penuh berkah ini insyaallah kita bertemu lagi setelah sebulan kita lewati dalam kajian kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul. Di sini berusaha kita bersama untuk memahami dan mengamati kitab yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam ilmu Syama'il. Nah, di bulan lalu ikhwan kita jelaskan apa itu kitab Syama'il ya, dan perbedaannya apa dengan kitab Sirah. Dan juga kita sebutkan dalam bulan yang lalu sanad ataupun rantai kita dalam kitab ini sehingga sampai ke musannif al-kitab Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Wahakad. Juga di bulan yang lalu kita sudah mulai membahas awal kalimat dari kitab ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan insyaallah kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian insyaallah kita bahas perihal alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah wa yudahi karamah. Sebelum itu ikhwan, Fakir di sini memanfaatkan momen yang luar biasa ini. Beberapa hari yang lalu kita bersama-sama merayakan hari raya Idul Adha. Minal aidin wal faizin. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin wal maqbulin. Wahakad. Dalam perihal salat hari raya ya, sebenarnya salat hari raya Idul Adha itu lebih agung daripada salat hari raya Idul Fitri, dia bilang. Ya, karena salat hari raya Idul Adha mansus di Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya, namun takbiran, kalau masalah takbiran, iya betul, takbiran hari raya Idul Fitri lebih agung daripada takbiran hari raya Idul Adha. Makanya kalau hari raya Idul Adha itu dijulukin dengan Al-Idul Akbar, Id yang terbesar. Bukan Idul Fitri ya, Idul Adha. Kebalikan kalau adat kita di sini. Idul Fitri megahnya luar biasa, kalau Idul Adha biasa-biasa aja. Padahal sebaliknya.
dari segi keagungan Idul Adha lebih agung daripada Idul Fitri. Namun mungkin kalau di daerah kita tertutup dengan momen korban, ya enggak? Wah kata. Tapi ala kulli hal minal aidin wal faizin. Semoga insyaallah Allah taala izinkan kita kembali di tahun depan merayakan hari raya Idul Adha insyaallah. Amin ya rabbal alamin, dalam keadaan sehat, afiat, panjang umur insyaallah ikhwan. Amin ya rabbal alamin ya rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan bismillahirrahmanirrahim. Kita sebutkan di pertemuan yang lalu makna daripada bismillahirrahmanirrahim dan luasnya arti dari bismillahirrahmanirrahim ini, apalagi di huruf pertamanya, ya, huruf ba itu, apalagi di titiknya, ya kan, kita bahas di bulan yang lalu. Dan bismillahirrahmanirrahim ini ya kawan, mempunyai banyak keutamaan, banyak keutamaan. La ilaha illallah. Nah, warada fil hadis, Nabi sallallahu menyebutkan dalam hadisnya, indakum di Sunan An-Nasai, Imam Nasai meriwayatkan, juga banyak yang lain. Imam Ahmad bin Hanbal, juga Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam musannafnya. Barang siapa yang membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang mungkin antum barusan baca pagi ini tadi ya. Ya. Itu masuk dalam kategori basmalah juga kan, bismillah wa hakala. Barang siapa yang membaca kalimat itu di pagi hari, maka dia akan selamat dari bala yang mendatang pada hari itu hingga dia bersore hari. Dan barang siapa yang membaca kalimat itu di sore hari, maka dia akan selamat dari bala di malam itu sehingga dia berpagi hari. Begitu ikhwan. Itu keutamaannya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul. Bismillah dengan nama Allah. Alladzi la yadurru, yang tidak akan membahayakan. Berkat nama Allah itu apapun enggak akan menjadi bahaya. Fil ardi wala fis sama', baik pun perihal di langit ataupun perihal di bumi. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu artinya ikhwan. Nah, di sini ada cerita. Dahulu ada seorang sahabat yang mungkin namanya sudah enggak asing lagi di kalangan kita, Sayyiduna Khalid bin Walid, panglima perang yang luar biasa, yang berkat beliaulah menjadi luas wilayah Islam pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Wahakala. Juga pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah meluas berkat ini nih, Khalid bin Walid. Wahakala. Dalam cerita ketika beliau dalam peluasan wilayah Islam itu di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau menjadi panglima perang yang diutus ke timur waktu itu. Ya. Peperangan demi peperangan beliau masuki dan menang terus, nggak pernah kalah. Sampai-sampai akhirnya beliau masuk suatu wilayah. Beliau masuk ke suatu wilayah dan di situ beliau berhadapan dengan ketua wilayah itu, presidennya. Akhirnya dia ditantang sama presiden wilayah itu, sama presiden negeri itu. Katanya gini deh, kita nggak usah perang, kita nggak usah perang. Gini aja, aneh mau tantangin ti, katanya, kata si presiden itu. Aneh punya racun yang luar biasa, yang jitu. Inti minum tuh racun. Kalau inti selamat, nggak mati, aneh janji, aneh bakal masuk Islam dan semua penduduk negeri aneh paksain buat masuk Islam. Itu kalau inti minum dan selamat, nggak mati. Tapi kalau inti minum dan mati, ya sudah kelar. Intinya mati, inti punya prajurit pulang, jangan injak wilayah kami. Ini tantangan dari ketua wilayah itu, dari presidennya. Tantangan ini akhirnya dimusyawarahin sama kaum muslimin,
terutama panglima-panglima perang yang ada di pasukan itu. Kata jangan, ini apa-apaan ini, tantangan ini bahaya banget, sangat merugikan kita. Tapi enggak, sama Sayyidina Khalid bin Walid diterima tantangan itu. Bismillah, nggak apa-apa, ana yakin insyaallah khair. Dibujuk sama panglima yang lain, jangan, kalau ente meninggal siapa ketua kita? Ini kemenangan yang kita laluin semua ini berkat ente. Ente bakal nggak ada, gimana kita sekarang? Nggak, tenang aja katanya, jangan takut, insyaallah selamat. Majulah beliau akhirnya menerima tantangan itu, dan beliau ambil itu racun tuh, racun yang sangat mematikan. Tapi beliau sebelum minum racun, beliau baca ini dulu, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Langsung diminum. Tungguin ini aja gimana reaksinya sekarang. Tamam. Tungguin. Ini. Fadal. Diminum kopinya. Baca, jangan lupa baca bismillah tapi. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya diminum tuh racun. Ditunggu reaksinya gimana? Biasa-biasa aja. Nggak ada reaksi sama sekali, biasa, sehat. Coba dibilang begini, Syuf, gimana ya sekarang? Ane udah minum, ane nggak mati. Ayo masuk Islam ente. Kata itu ketua, kata itu presiden. Wah, kok bisa nggak mati? Dibilang gini, salah racun kali. Entar dulu sebentar, ane ambil yang baru. Ya apa katanya, mana yang baru sini? Diambilin lagi dan dipastikan lagi ini bener, ini racun nih. Disuruh minum lagi, diminum lagi sama Sayyidina Khalid bin Walid. Baca bismillah lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Diminum lagi sama dia, diminum. Biasa sehat. Wala ada lemes, wala ada reaksi sama sekali. Ragu akhirnya tuh ketua tuh bingung. Akhirnya sudah, ini perjanjian. Aneh udah minum, aneh selamat nggak mati. Ya Bismillah, masuk Islam nanti. Akhirnya dia masuk Islam dan semua senegara itu masuk Islam. Syukif. Ini berkat keyakinannya siapa? Khalid bin Walid. Wah kita. Ini perlu keyakinan ya ikhwan, ya kan? Seringkali kita mendengar keutamaan zikir kayak tadi, ya enggak? Apalagi di zaman sekarang ini. Oh, nah. Kalau bisa jangan lepas dari baca zikir kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ila akhir. Rotibal haddad sangat menjaga, tapi perlu keyakinan ya ikhwan. Perlu keyakinan. Kalau nggak ada keyakinan kurang manfaat, dia bilang. Keyakinan penting sekali. Makanya dikatakan dalam riwayat al-yaqin, keyakinan itu a'azzu syai'in anzalahu Allahu minas sama'. Keyakinan itu sesuatu yang paling mahal yang pernah Allah Ta'ala turunkan dari langit. Bukan keimanan, bukan keislaman, bukan ketakwaan. Itu luar biasa, tapi yang paling mahal, yang paling jarang ditemukan adalah keyakinan. Al-yaqin, keyakinan, a'azzu syai', yang paling mahal, yang jarang ditemukan, itu artinya a'az, yang pernah Allah Ta'ala turunkan dari langit. Oke. Ada cerita di sini. Masih dalam perihal Bismillahirrahmanirrahim. Ada ajib, cerita ini luar biasa. Jadi ada zaman dahulu ada orang desa. Dia rajin hadir majelis ta'lim. Antara rumahnya sama majelis ta'lim itu jauh, teman. Ada sungai di antara itu. Ini nggak tahu, ini sudah cerita belum cerita ini? Ini belum ya, bulan lalu. Jadi ada orang desa, ya. Dia hadir majelis ta'lim terus, tapi Allahumma jauh memang antara rumahnya sama tempat majelis ta'lim itu jauh. Ada sungai di antara itu. Tapi masya Allah dia hadir tiap minggu belajar sama ustadznya gitu. Suatu hari
ustadznya itu membahas perihal keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Dia bilang, kalau ente baca Bismillahirrahmanirrahim, jangan takut, ente bakal selamat dari segala keburukan. Apa yang ente mau, ente bakal dapatkan dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya ini orang desa tadi yang hadir majelis taklim, dia ambil dengan kesungguhan dan dia yakin, ajib kalau gitu, enak. Bismillahirrahmanirrahim dia katanya. Tapi ini tadi kuncinya tadi keyakinan. Dia yakin. Pas dia balik dari majelis taklim itu mau ke rumahnya, yang biasanya dia nyebrang sungai pakai perahu, dia mau coba. Kata ustadz tadi katanya, kalau kita mau ngapa-ngapain bisa pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau coba sekarang, mau jalan nih di atas sungai pakai Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca sama dia Bismillahirrahmanirrahim, dan mulai dia melangkah di atas sungai itu, dan bener gak tenggelam, jalan dia. Enak kalau gini, tamam. Kalau gini enak, kenapa nggak dari awal aja kan? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah, akhir jalan sampai ke tepi sungai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terus begitu ya kawan. Jadi akhirnya apa? Dari semenjak itu setiap minggu dia hadir majelis taklim, dia jalan tuh, nggak pakai perahu lagi sudah. Bismillahirrahmanirrahim, jalan-jalan terus. Gitu. Jadi rutinannya sudah. Suatu hari dia punya acara di rumahnya, mau tasyakuran, mau buat tasyakuran gitu. Dibuat acara di rumahnya dan dia mau ngundang teman-temannya yang di majelis taklim itu, mau ngundang ustadznya juga sekalian. Ya. Hadir majelis taklim kayak biasa, kelar majelis taklim diundang ustadznya. Ustadz, nih ada hajatan nih sekarang di rumah, ustadz bisa hadir? Oh bisa, insyaallah, marhaba. Sama semua ashab majelis. Oh iya, marhaba, diomin. Yo ikhwan, habis majelis ini kita ke rumah si fulan ini bareng-bareng, ada hajatan. Oh ya khair, marhaba. Berbondong-bondong akhirnya mereka jalan sama menuju rumah si fulan ini. Sampailah di tepi sungai. Nah, ustadznya bingung, ini gimana kita nyebrangnya katanya. Nggak ada perahu, nggak disiapin perahu, wala sombuk. Gimana katanya? Fulan sini. Ini gimana kita nyebrang sekarang? Rumahnya di mana? Rumahnya di sono. Lah, gimana kita kok nggak ada perahu, nggak ada apa gitu, nggak ada kapal? Dibilang, tuh orang bilang, lah Ustadz, jalan aja katanya, nggak apa-apa. Jalan gimana? Aneh tiap minggu jalan di sini. Loh kok bisa? Ya kan Ustadz bilang pakai Bismillahirrahmanirrahim, apa aja bisa. Aneh udah buktiin itu. Tiap minggu jalan kok, mondar-mandir biasa. Ustadznya bingung. Ustadznya bingung sekarang. Masa sih? Coba aneh mau lihat. Ustadznya nggak percaya malahan. Tamam. Mulailah orang itu Bismillahirrahmanirrahim, jalan akan di atas sungai. Semua pada lihat tuh. Ustadznya yang lihat, buat teman-teman pada lihat. Masya Allah. Jalan. Ayo sini, Bismillah, yuk ikut. Dipanggil sama ustadznya akhirnya. Dipanggil sama sini. Balik sini katanya. Sini balik akhirnya itu orang. Fulan, emang bener sih katanya. Kata ustadznya bilang gini, emang bener. Yang aneh bilang tuh bener, yang aneh kata itu bener. Bismillahirrahmanirrahim tuh bisa ngapain aja. Kayak ente sekarang nih. Tapi yang kurang ada di aneh sama teman-teman ente itu keyakinan. Kita kurang yakin. Kalau ente masya Allah yakinnya 100%, makanya ente bisa. Aneh kalau gitu nyebur pasti. Aneh nyebur karena kurang keyakinan. Ya udah nggak apa deh. Ente jalan tuh di atas sungai, ente cariin perahu, bawain perahu ke sini. Kita naik perahu aja deh, nggak apa. Kita lebih yakin dengan perahu kata. Allah. Ya udah katanya nggak apa. Muter-muter dibawain perahu, sudah akhirnya naik perahu. Begitu ya kawan. Hada ajib. Ini perihal pernah terjadi di zaman sahabat. Ada sahabat namanya Al-Ala bin Al-Hadrami.
Al-Ala bin Al-Hadrami. Itu terjadi di peperangan Bahrain. Ketika itu memang kaum muslimin mau menyeberang, rombongan muslimin mau nyeberang tapi nggak ada perahu. Kata panglima perangnya itu namanya Al-Ala bin Al-Hadrami. Bismillah, kita nyebrang katanya. Bingung prajuritnya, gimana caranya? Ikutin aneh. Bismillahirrahmanirrahim, nyebrang. Bukan dia itu ikhwan, dia dan semua prajurit nyebrang di atas laut itu. Ma'ruf ceritanya dalam sejarah, ma'ruf. Laut Bahrain. Dalam sejarah disebutkan diceritakan orang yang meriwayatkan itu salah satu prajurit dalam peperangan itu, dibilang pas kita nyebrang laut itu kita nggak basah sama sekali, kita juga kuda kita nggak basah sama sekali. Bahkan katanya aneh waktu nyebrang laut itu aneh punya peci ini penutup kepala untuk perang itu jatuh, aneh ambil, aneh turun dari kuda, aneh ambil, itu semua di atas laut ya kawan. Aneh ambil pecinya lagi, nyampe ke tepi sana nggak ada yang basah sama sekali. Ini bukan cerita dongeng, enggak, ini emang sejarah yang tertulis dalam kutubul tarikh yang terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar Shiddiq, perperangan itu dipimpin oleh Al-Ala bin Al-Hadrami. Nah, begitu ya kawan. Jadi emang luar biasa ya kawan. Nah, banyak sekali yang kita dengar seperti ini, keutamaan bismillah, keutamaan zikir-zikir yang lain yang luar biasa. Yang kurangnya kita kurang yakin. Makanya kalau doa jangan lupa minta keyakinan. Ya Allah, marzuqnal yaqin, ya Allah berikanlah kami keyakinan yang kuat ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu ya kawan. Jadi ala kulli hal, pembahasan bismillahirrahmanirrahim pembahasan yang panjang sebenarnya sih. Panjang pembahasannya. Juga emang subhanallah kalau kita ngapa-ngapain memang disunahkan kita mulai dengan bismillah kan. Mau makan bismillah, mau tidur bismillah, mau buka pintu bismillah, mau ngapa-ngapain bismillah. Sunnahnya begitu. Kalau seandainya ada keburukan di perkara itu, maka kita akan dilindungi ikhwan dengan bismillah tadi. Juga ada pernah terjadi juga. Ada seorang perempuan ini, masya Allah alaiha. Ada seorang perempuan, kalau dia itu ibu rumah tangga. Mau ngapa-ngapain bismillah. Buka lemari bismillah, buka pintu bismillah, dikit-dikit bismillah terus sampai lakinya gedek. Lakinya bingung, ini apaan sih ibu nih? Dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah. Ditanya, kenapa sih baca bismillah mulu? Ini enggak bagus ini katanya, bagus. Jadi kalau ada apa-apa, ada keburukan kita bakal dijaga. Masa iya? Iya. Oh. Nah, akhirnya si lakinya mau ngerjain ini ceritanya. Lakinya mau ngerjain. Buka tas bismillah, ngapa-ngapain bismillah. Suatu hari lakinya kayak biasa kerja, pulang dari kerja, bawa nafkah gitu, bawa makanan untuk makan hari ini. Bawa di karung gitu. Nah, sampai akhirnya dikasih istrinya, nih bu, nih nafkah hari ini di karung. Tapi sama lakinya diisengin, isinya ular, diisi ular nama dia. Ayo, pasti bakal bilang bismillah nih ya, tapi ular ntar isinya bukan makanan. Dibawa oleh si ibu itu ke dalam, ditungguin sama lakinya. Nah, pasti teriak ntar lagi nih. Ayo. Dan bener, tahu-tahu teriak bener ibu itu, teriak, la ilaha illallah katanya. Ada apaan? Datang lakinya, ada apaan bu? Abang bawa apaan nih? Emang apaan? Coba lihat katanya. Ibunya ketakutan, geter. Tuh, baca bismillah enggak? Aneh baca bismillah. Coba lihat dulu apaan. Subhanallah ikhwan, pas dilihat sama suaminya, yang tadinya diyakin dia masukin ular, tahu-tahu pas lihat emas jadinya ikhwan. Dilihat, ini bener, berubah jadi emas. Ini dia dapat dari mana emas kayak gini? Ini nyolong. Dari mana kok bisa emas? Dia bener bingung. Bener. Dia minta maaf bu. Aneh bukan masukin emas, aneh masukin ular tadi. Tapi berkat bismillahnya ibu,
berubah dia jadi kayak gini. Akhirnya lakinya pun juga akhirnya ya yakin dengan bismillah itu. Tapi jangan ditiru ya kayak gitu ya. Jangan bawa ular. Yang penting jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Oh panjang ikhwan, pembahasan bismillah sebenarnya panjang banget sih, tapi ala kulli hal. Itulah sekelumit daripada pembahasan bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah bismillahirrahmanirrahim di sini Al-Musannif Imam Yusuf An-Nabhani mendatangkan alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Oke. Sigat ini, sigat hamdalah ini alhamdulillah luar biasa ya ikhwan. Dan memang sigat ini sigat paling afdolnya hamdalah. Kalau orang nazar nih contohnya, dia nazar kalau dia dapat nikmat ini, dia bakal memuji Allah dengan pujian yang paling afdol, maka wajib atasnya mengucapkan ini alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu paling afdolnya hamd, afdolul mahamid dibilang. Kita bakal bahas kenapa kok jadi afdol mahamid. Perihal alhamdulillah juga perihal yang azim, yang agung ya ikhwan. Dan memang umat Nabi Muhammad itu julukannya apa ya? Julukannya ummatul hamd, umat yang banyak mereka bersyukur memuji Allah. Dan benderanya Rasulullah nanti, panji Rasulullah nanti di padang mahsyar namanya apa? Bendera liwaul hamd namanya, bendera pujian kepada Allah. Umat Nabi Muhammad terkenal dengan umat yang senang mereka memuji Allah. Itu syukur. Dan memang nanti terjadi di hari kiamat syafaatul uzma, ketika orang di padang mahsyar semua pada bingung kemana, ke Nabi Adam dibilang nafsi-nafsi, ke Nabi Nuh dibilang, sampai akhir cerita kemana, ke Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Akhirnya Rasulullah SAW sujud memuji Allah. Wahakala namanya apa? Maqaman mahmuda. Wahakala ya enggak? Doa habis azan itu kan, wa'athul maqamal mahmud alladzi wa'ad. Itu namanya maqamal mahmud. Apa arti mahmud? Yang terpuji. Karena di situ adalah makam yang mana di situ Nabi SAW memuji Allah dengan pujian yang luar biasa, sehingga terjadilah perihal namanya syafaatul uzma. Memang keutamaan umat Nabi Muhammad, umat hamd namanya. Dan subhanallah dalam hadis walhamdulillahi tamla'ul mizan, dia bilang kalimat alhamdulillah itu kalau seandainya keluar dari hati yang tulus, yang benar-benar bersyukur, alhamdulillah, pahalanya luar biasa ikhwan. Pahalanya itu bisa memenuhi mizan, bisa memenuhi timbangan. Apa itu mizan? Ma'ruf. Di kiamat kan ada namanya hisab, padang mahsyar, dihisab ntar ada timbangan amal, timbangan dua wadah yang sangat besar. Dalam hadis diriwayatkan kalau seandainya semua langit dan bumi, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di atas timbangan itu bagaikan sebutir pasir di atas padang pasir yang sangatlah luas. Begitu. Gurun Sahara luas banget. Ambil satu butir pasir, segede apa sih? Bagaimana nisbatnya? Berapa persen sebutir pasir itu di hadapan lautan padang pasir yang sangat? Begitu pula kalau kita persenkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi di atas timbangan mizan itu, gede banget berarti. Makanya pas kita di hari kiamat kita bakal lihat, ya Allah ini gimana cara menuhinnya, pakai amal apaan kita bisa menuhin mizan itu. Tapi ikhwan, satu kalimat alhamdulillah yang timbul dari hati yang tulus itu pahalanya bisa memenuhi timbangan mizan itu dengan kebaikan. Itu artinya walhamdulillahi tamla'ul mizan. Luar biasa alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Ajib ikhwan. Kalau kita biasanya ngucapin alhamdulillah pas dapat nikmat ya. Alhamdulillah ada nikmat gitu. Bagus. Suatu pelampiasan kita mensyukuri nikmat itu dengan alhamdulillah.